kabar nih kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini admin akan menemani kalian dengan alur cerita sebuah film yang berjudul Evil. Di sini admin membagi alur ini menjadi dua part. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke dalam alur ceritanya. Di awal film, melihatkan seorang pemuda yang bernama Eric sedang melamun dan memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian, ayahnya menampar Eric dengan tamparan yang sangat keras. Lalu, alur berpindah di mana sedang ada perkelahian antara dua orang murid yang membuat mereka dipanggil ke ruang BK dan diberi hukuman atas tingkah laku mereka. Och det är ondska. Alur berpindah ke rumah Eric, di mana ibunya sedang menjual beberapa benda yang ada di rumah Eric. Eric pun datang, lalu ibunya mengajaknya berbicara. Dengan menawarkan rokok kepada Eric, ibunya mengatakan bahwa Eric akan dipindah ke sekolah yang baru, yakni sekolah yang berasrama. Ibunya meminta kepada Eric agar Eric berjanji agar tidak melakukan hal buruk lagi di sekolah baru. Dikarenakan hanya sekolah inilah yang masih mau menerima Eric karena masalah Eric di sekolah-sekolah sebelumnya. Du måste lova mig en sak, Erik. Eric pun pergi ke sekolah barunya menggunakan kereta api yang sebelumnya sudah dipesan oleh ibu Eric. Setelah sampai di sekolah baru, Eric pun didatangi guru yang bertugas mengenalkan wilayah-wilayah sekolah terhadap murid baru yang ada di sana. Setelah itu, Eric diantar ke kamarnya dan diberitahu siapa murid yang sekamar olehnya. Setelah Eric dan kawan sekamarnya bertemu, mereka pun berbincang banyak hal. Hej. Hej. Setelah berbincang, mereka pun pergi ke tempat makan asrama. Di tempat makan, Eric bertemu dengan beberapa teman baru. Dan di sini, Eric melihat aksi pembulian yang dilakukan oleh siswa di sana terhadap siswa lainnya. Eric pun terdiam melihat hal itu. Setelah selesai makan, Eric dan kawannya pergi ke belakang sekolah dan mereka pun merokok di sana agar tidak ketahuan oleh guru yang ada di sekolah itu. Setelah itu, mereka pun pergi ke kamar mereka dan tidur. Alur berpindah di mana sedang terjadi proses pembelajaran di sekolah itu. Lalu, gurunya meminta Eric untuk maju dan mengenalkan diri, dikarenakan Eric adalah seorang siswa baru. Dan setelah mengenalkan diri, guru meminta kawan sebangku Eric maju, dan gurunya mengatakan dia adalah murid terpintar di sekolah itu. Dalam proses belajar, terlihat Eric kurang menyukai pembelajaran di sekolah itu. Hal tersebut terlihat dari wajahnya yang kurang enak dipandang selama pembelajaran tersebut berlangsung. Saat istirahat makan sekolah, Eric pun kembali melihat pembulian di sekolah itu dan membuatnya mulai kesal. Cerita berpindah di mana Eric ingin mandi di kolam sekolah. Namun di kolam itu ada beberapa siswa yang menolak dikarenakan kolam tersebut ingin dipakai oleh tim renang sekolah untuk berlatih. Lalu Eric menanyakan bagaimana cara masuk ke tim sekolah dan dia pun menunjukkan bakat renangnya yang membuat murid lain terpukau dan memasukkan Eric ke dalam tim renang sekolah. Di alur ini, kawan sekamar Eric sempat memberitahu Eric agar tidak terlalu menonjolkan bakat di sekolah itu. Dan tak lama kemudian, ada murid lain yang mengetok kamar mereka dan memberitahu bahwa Eric harus mengikuti olimpiade mewakili sekolah itu.
Inilah alasan mengapa kawan Erik mengatakan agar Erik tidak terlalu menonjol, dan dia mengatakan Erik belum mengerti lagi. Alur berpindah di mana Erik dipanggil oleh kawan-kawan tim renang, dan di sana Erik disuruh untuk menyemir sepatu yang banyak. Namun Erik menolaknya. Kawan sekamar Erik pun menanyakan mengapa Erik berani menolak, dan seharusnya Erik harus tetap mengikuti apa kata mereka. Namun Erik tetap menolak. Di sini mereka tidak tahu bahwa Erik adalah seorang pembuli di sekolah lama dan pindah ke sekolah baru karena perkelahian. Namun Erik masih menahan untuk tidak menciptakan masalah di sekolah baru itu, walaupun dia sudah terlihat kesal atas sifat murid lama di sana. Di pagi hari, mereka kembali belajar seperti biasa. Setelah pembelajaran, mereka keluar dan berjalan. Di jalan, tak sengaja Erik bersenggolan dengan murid lain, dan murid tersebut memaksa Erik untuk meminta maaf. Namun Erik menolaknya. Alhasil, murid tersebut mengatakan agar Erik bersiap dan menemui dia di ring. Di malam itu, Erik tidak datang ke ring, dan dia disebut tikus karena tidak berani datang ke ring malam itu. Alur berpindah di mana Erik dan kawan tim renang sedang berlatih. Setelah berlatih, pelatih renang memberitahukan bahwa lomba renang yang diadakan tersebut dibiayai oleh salah satu orang tua murid renang di sekolah itu, dan meminta agar anaknya lah yang menjadi juara di lomba itu. Namun sang guru mengatakan Erik bisa menjuarai lomba itu, dan meminta agar Erik dapat mengikuti lomba itu dengan kejujuran, karena di sekolah itu tidak pernah hal tersebut terjadi. Mendengar hal itu, Erik berlatih lebih keras lagi di setiap latihannya. Alur berpindah di mana Erik diberi beberapa hukuman dikarenakan Erik tidak mengikuti apa kata atasan dan perintah atasan. Erik diberi hukuman cukup berat dan cukup lama. Namun di sini Erik terlihat masih menahan diri dan sabar menghadapi hukuman itu dan tingkah laku siswa di sekolah itu. Har någon betydelse för rättegången hur jag står? Di sini Erik pergi ke tempat makan sekolah dan bertemu wanita di sana yang biasanya menyiapkan mereka makan. Erik pun berbicara dengan salah satu wanita di sana, dan terlihat Erik menyukai wanita itu. Dan malam itu mereka berjanji bertemu jam 7. Malam itu pun akhirnya mereka bertemu dan nampak mereka saling menyukai. Saat ingin tidur, kamar Erik dilempar seember kotoran dan membuat Erik dan kawannya harus begadang membersihkan kotoran itu. Setelah dibersihkan, Erik pun membawa kotoran itu ke kamar si pembuli yang melempar kotoran itu ke kamar Erik. Lalu Erik menumpahkan kotoran itu ke kepala pembuli yang sedang tidur, dan seketika pembuli itu terbangun dan termuntah-muntah karena kotoran itu pas mendarat di muka sang pembuli. Atas hal itu, Erik pun dilaporkan. Namun pihak sekolah tidak dapat memberi hukuman dikarenakan tidak adanya barang bukti. Saat makan, Erik mengejek sang pembuli itu dan membuatnya marah. Lalu ia memukul Erik hingga berlumur darah. Namun Erik tak ingin melawan. Dan tak lama kemudian guru datang dan terjadilah bagaimana nih alur cerita kali ini? Admin meminta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Nanti akan admin sambung kisahnya di part selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih.